yang kemudian berkurang 300 orang karena munafik, sehingga 700 melawan 3.000 pasukan kafir. Dengan izin Allah, saat itu pasukan muslim hampir menang. Namun kemudian karena pasukan muslim tidak menaati apa yang disarankan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, kalian tidak boleh turun dari Jabal Rumat. Jabal Rumat itu di belakang ibu yang ada sebuah bukit kecil. Di situ Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah. Begitu kelihatan kaum muslimin terdesak, mau kalah, mau meninggalkan kota Madinah, melihat ada barang rampasan, para sahabat itu malah turun. Padahal kata Rasulullah jangan turun. Posisi para sahabat berebut mengambil barang rampasan itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam dan beliau seorang yang ahli dalam strategi. Beliau berputar arah mengelilingi Jabal Rumat tadi. Kaum muslimin sedang berebut harta rampasan, kemudian dari belakang diserang dan terbunuhlah saat itu para syuhada yang meninggal sampai 70 syuhada, dan termasuk di dalamnya ada paman Nabi yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, inilah suasana Jabal Uhud. Tadi pas kita masuk ke sini, yakin perasaan nggak sama. Ada yang biasa saja, tapi ada yang menghirup aroma tertentu, merasakan getaran tertentu. Kenapa? Karena di sini hadir para syuhada. Syuhada itu tidak meninggal, bal ahya'u. Mereka itu hidup. Jasadnya saja tidak hancur. Maka alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dengan para syuhada yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Saya hari ini kepanasan, tapi tidak lebih panas dibandingkan dengan siksa api neraka. Tidak lebih panas dibandingkan dengan siksa kehidupan dunia. Kehidupan dunia kalau sudah disiksa, dagang lain untung, malah buntung. Usaha sanes berhasil tapi nihil, itulah siksa dunia. Rumah tangga harusnya tenang, sakinah, mawadah, warahmah, ini malah awet rajet naudzubillah. Itu adalah neraka dunia. Nah, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat syuhada ini, nanti kita berdoa, mudah-mudahan kita diselamatkan dari panasnya api neraka dan diselamatkan dari panasnya api kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan bahwa syuhada itu tidak meninggal. Ini terbukti Allah menjaga mereka, bukan hanya ruhiyahnya. Kalau ruhiyahnya sudah jelas, Allah jaga jasadnya. Apa yang terjadi? 40 tahun setelah terjadinya perang Uhud, kota Madinah ini terjadi banjir, sehingga kuburan-kuburan para sahabat itu pada awalnya dikuburkan di mana mereka jatuh. Jadi tatkala terbunuh di situ, dikuburkan di situ dengan pakaiannya, dengan darahnya tanpa dimandikan. Ya, itulah syuhada. Nah, terjadilah banjir besar saat itu, dan kemudian makam-makam mereka itu terbelah. Makam-makam mereka itu terbelah, dan luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata jasad mereka masih utuh. Padahal sudah 40 tahun saat itu dari terjadinya perang Uhud. Jasadnya masih utuh, pakaiannya masih utuh, darahnya masih segar, dan aroma yang luar biasa terhirup saat itu. Maka setelah itu mereka dikumpulkan akhirnya di satu tempat, ya yang di benteng ini. Disitulah ada 70 syuhada Uhud dimakamkan. Ini para syuhada. Bagaimana dengan kita? Kalau kita bukan ahli Quran, ya, kalau kita bukan syuhada, setelah meninggal itu akan hancur. Kata Rasulullah, setiap manusia yang meninggal akan terbagi 3. Sulusun lillah, sepertiga kembali kepada Allah. Apa yang kembali kepada Allah? Ruh kita. Setiap ruh kita nanti akan kembali kepada Allah. Wasulusun lidubab, sepertiga untuk binatang melata. Apa yang untuk binatang melata? Jasad kita. Jasad ibu secantik apapun, seluar biasa indahnya pun, ada peribahasa, alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lembah bergantung, kulitnya halus bagaikan sutra, mata dijalikeun kutub di soledat rumah, gitu ya.
herang mencerang, glowing dan sebagainya. Kalau sudah meninggal, lidubab, dimakan binatang melata. 3 hari membesar perut kita, 1 minggu semakin membesar dan kencang, lebih dari itu meletus, kemudian keluar bilatung, hancur nanti semuanya, secantik apapun, ya, kecuali para syuhada dan ahli Quran. Kalau ahli Quran, subhanallah, ya, dijaga jasadnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk waktu di kota Mekah ada pembenahan makam di kota Mekah, itu pemakaman Ma'la namanya. Ada satu makam yang ternyata begitu mau dibenahi, jenazahnya masih utuh. Jenazah siapa itu? Ternyata itu adalah jenazah seorang ulama yang datangnya dari Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sudah ratusan tahun dikuburkan, tapi jenazahnya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ahli Quran. Kalau kita ada ahli Quran bukan, ya, ibu hafal Quran sadayana kita. Sabara juz hafal 30 juz atau nabi juz 30 surah terakhir yang hafal. Juz 30 surah terakhir insya Allah semua hafal. Yang hafal Quran dijaga jasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa, kita harus menjadi ahli Quran. Anak-anak kita minimal kita jadikan ahli Quran supaya hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan datang ke sini anak-anak kita menjadi para ahli Quran dan jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bisa dilihat di sekitar kita banyak orang kan? Banyak orang, bukan dari satu negara, dari berbagai negara, bahkan hampir ada dari seluruh dunia. Untuk apa mereka datang ke sini? Untuk mendoakan kita. Untuk mendoakan, maaf, syuhada, ya. Mereka datang dari berbagai negara ke tempat ini untuk mendoakan para syuhada. Cobi taros diri orang, Bapak Ibu, enjing lamun tos maot, aya ente nu ngadoakeun urang. Tanya diri kita, kalau besok atau lusa kita sudah meninggal, ada atau tidak yang mendoakan kita? Itu pertanyaannya. Dan jawabannya ada dalam diri kita hari ini. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan baik, atau kita membiarkan anak-anak kita untuk tidak baik? Artinya bekal keimanan, apakah kita tanamkan di hati anak-anak kita atau tidak? Ini yang akan menentukan. Kalau anak soleh, besok atau lusa kita meninggal, mereka akan mendoakan kita. Habis sholat akan mendoakan kita. Tapi kalau anak tidak soleh, tidak dibekali iman, Masya Allah, baru meninggal saja sudah berebut warisan. Ya, para syuhada sudah ribuan tahun meninggal. Setiap hari seperti ini, bahkan terkadang lebih dari ini, mereka mendoakan almarhum. Padahal para syuhada sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kita yang akan meninggal, ini calon meninggal semuanya, ya. Makanya 3 nasihat Rasulullah. Ismasi tafa'inna kamayitun. Hidup sekehendakmu, tapi ingat suatu ketika engkau akan meninggal. Wa'mal masih tafa'inna kamajajibihi. Beramal sekehendakmu, suatu ketika engkau akan dipertanggungjawabkan, dihitung amalnya. Jangankan di akhirat Bapak Ibu, di dunia saja, di Mekah Madinah saja, kalau kita belum mengakui dosa-dosa, Allah tampakkan. Macam-macam Allah tampakkan. Ayano seperti itu, ada seperti ini. Makanya lamun sasab wae seueur istighfar, lamun gering wae seueur istighfar, karena ini miniatur akhirat. Makanya untuk bersih dosa-dosa kita, di sini kita harus menerima akan dosa-dosa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini renungan bagi kita. Mereka sudah meninggal tapi masih didoakan oleh setiap yang datang ke tempat ini. Mudah-mudahan nanti kita sudah tiada, kita memiliki keturunan yang soleh dan solihah, dan kita tetap mendapatkan doa dari mereka. Amin ya Allah ya Rabbal. Di depan Ibu ini ada sebuah bukit namanya Jabal Uhud. Jabal artinya gunung, Uhud artinya menyendiri.